Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini tema kita adalah Islam dan Kamtibmas. Islam dan Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat. Ini adalah dua hal yang memiliki keterkaitan. Islam mengajarkan kepada kita bagaimana agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang buruk atau perbuatan yang dapat merugikan, baik itu bagi diri kita maupun orang lain. Dan Islam melarang hal itu. Di sisi lain, keamanan dan ketertiban adalah suatu hal yang juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tanpa keamanan, tanpa rasa aman, maka masyarakat akan sulit untuk melakukan aktivitas. Mau ke pasar, takut dicopet. Mau ke terminal, takut dipalak preman. Mau ke bank atau ke ATM, takut dirampok. Mau ke sekolah atau ke kampus, takut dibully teman. Masyarakat sekarang ini bebas kemana saja beraktivitas karena dia merasa aman. Jadi tanpa keamanan, masyarakat akan susah. Sama halnya dengan ketertiban. Masyarakat kalau tidak tertib, maka nantinya akan jadi kacau. Contoh, tertib berlalu lintas misalnya. Kalau masyarakat tidak tertib berlalu lintas, maka kemungkinan banyak hal yang bisa terjadi. Entah itu kecelakaan lah, berkelahi sesama pengendara, atau mungkin kena hukum sama petugas ketika melakukan pelanggaran. Jadi masyarakat kalau tidak tertib, masyarakat pun akan susah. Nah, sementara keamanan dan ketertiban bisa terwujud secara sempurna kalau seandainya tidak ada lagi orang yang melakukan perbuatan-perbuatan buruk tentunya. Kembali lagi seperti saya katakan di awal tadi, Islam mengajarkan kepada kita bagaimana agar diri kita dan orang lain terhindar dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Surat Al-Ankabut ayat 45. Nah, inilah yang diajarkan kepada kita. Kalau kita mau terhindar dari perbuatan-perbuatan yang buruk, maka yang diperintahkan kepada kita adalah sholat. Untuk itu, pada kesempatan ini saya mengajak kepada kita semua, saudara-saudara muslim, mari kita menjaga sholat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu dengan cara 3 tertib. Tertib waktu, tertib tempat, tertib cara. Tertib waktu. Kapan? Yaitu ketika azan dikumandangkan. Karena sholat yang paling baik yaitu sholat di awal waktu ketika azan dikumandangkan. Kemudian yang kedua, tertib tempat. Di mana? Yaitu di masjid bagi laki-laki. Karena masjid adalah tempat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tertib cara. Bagaimana? Seperti apa? Yaitu dilakukan dengan berjamaah. Karena ketika kita sholat berjamaah, maka banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan. Banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan. Dengan begitu, ketika kita menjaga sholat, maka insya Allah ada 2 hal yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, semakin kita menjaga sholat, maka agama kita semakin terjaga. Karena Rasulullah SAW mengatakan, sholat adalah tiang agama. As-sholatu amududdin. Jadi semakin kita menjaga sholat, maka agama kita semakin terjaga. Kemudian yang kedua, semakin kita menjaga sholat, maka
diri kita dan orang lain semakin terhindar dari perbuatan-perbuatan buruk. Dan kalau perbuatan-perbuatan buruk itu semakin berkurang, maka insya Allah keamanan dan ketertiban bisa kita dapatkan. Pada intinya, ketika kita mengerjakan sholat, Islam kita, agama kita semakin terjaga, kemudian keamanan dan ketertiban insya Allah bisa kita dapatkan. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai Indonesia.